Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Lutfianti dengan NIM 60300121026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biosintesis metabolit sekunder jamur yang merupakan tugas dari mikologi, mata kuliah mikologi. Langsung saja di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu uh, metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu adalah produk alami yang dibuat oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan yang memiliki berat molekul yang rendah dan memiliki banyak struktur kimia dan fungsi biologis. Namun, metabolit sekunder ini berbeda dengan metabolit primer yang merupakan metabolit utama yang ada di tubuh makhluk hidup, yaitu ada contoh dari metabolit primer itu ada lipid, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat. Sedangkan metabolit sekunder itu bukanlah metabolit yang diproduksi karena produksinya itu tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme. Akibatnya, istilah dari metabolit khusus itu muncul untuk menggambarkannya karena metabolit sekunder ini menentukan interaksi dalam lingkungannya. Selanjutnya, poin pertama itu ada metabolit sekunder jamur dalam kehidupan sehari-hari manusia. Pengertiannya di mana contoh kasus di sini ada kebakaran Saint Anthony pada tahun 1039 adalah contoh wabah ergotisme yang disebabkan oleh konsumsi gandum hitam. Sekarang kita tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh jamur Claviceps purpurea yang sebenarnya alkaloid ergot yang disekresikan jamur sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Banyak mikotoksin lain yang telah dilaporkan dan ada peraturan dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa mereka ada dalam makanan dan pakan. Mikotoksin yang paling umum di seluruh dunia itu dihasilkan oleh jenis Fusarium pada sereal dan termasuk deoksinivalenol atau DON, fumonisin, dan zearalenone. Aflatoksin yang dihasilkan oleh Aspergillus spesies ini juga sangat berbahaya karena membunuh 100.000 kalkun di Inggris yang mengkonsumsi tepung kacang tanah yang tercemar. Jadi, senyawa aflatoksin ini sangat berbahaya yang dihasilkan oleh Aspergillus spesies Aspergillus tersebut sehingga dapat membunuh 100.000 kalkun. Selanjutnya itu pada jamur metabolit sekunder ini menunjukkan adanya aktivitas yang bermanfaat bagi manusia. Contoh di atas tadi itu merupakan contoh negatif, namun terdapat pula contoh positif dari mikotoksin, di mana mikotoksin ratusan spesies jamur, sebagian besar spesies pembentuk jamur itu adalah Basidiomycotes yang dapat dimakan, yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun. Manfaatnya melawan kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah penemuan antibiotik penisilin spektrum besar pertama yang dibuat oleh Penicillium rubens. Penisilin termasuk dalam kelompok senyawa yang dikenal sebagai beta-lactam yang masih merupakan pangsa pasar antibiotik terbesar. Inflatum tolipocladium menghasilkan Cyclopacerium A yang membawa penemuan baru pada paruh kedua abad ke-20 sebelum Masehi, yaitu immunosuppressive. Ini yang memungkinkan transplantasi organ itu akan berhasil. Selanjutnya, poin kedua itu ada dasar-dasar produksi metabolit sekunder pada jamur. Yang pertama, sini ada poliketida sintase. Enzim ini yang disebut poliketida sintase, di mana sintase peptida non-ribosom, terpen cyclase, dan dimethylalitropiridase
triptofan sintes itu berfungsi untuk menghasilkan poliketida, peptida non-ribosom, terpen, dan alkaloid indol. Poliketida sintase tipe 1 ini adalah mega enzim. Jadi enzim yang besar dengan beberapa domain yang digunakan secara berulang untuk memanjangkan tulang punggung poliketida yang sebagian besar terdiri dari asetil dan malonil koenzim A. Poliketida sintase tipe 3 itu adalah enzim kecil dengan hanya satu domain ketosintase dan sangat fleksibel. Mereka menerima berbagai jenis unit starter dari asetil koenzim A linear, pendek hingga panjang yang menghasilkan produksi berbagai senyawa. Jadi pada poliketida sintase tipe 1 itu merupakan mega enzim atau enzim yang besar sehingga digunakan untuk memanjangkan tulang punggung poliketida, sedangkan pada poliketida sintase tipe 3 itu merupakan enzim yang kecil sehingga hanya digunakan sebagai unit starter. Yang kedua ada sintase peptida non-ribosom atau NRPS, di mana setiap modul NRPS atau sintase peptida non-ribosom ini terdiri dari 3 domain yang dilestarikan, di mana pertama itu ada domain adenilase yang merekrut asam amino. Ada domain kondensasi yang mengkatalis ikatan peptida, dan domain tiolase yang membawa rantai peptida. Sintase peptida non-ribosom ini adalah enzim yang sangat kompleks dengan banyak modul. Terakhir, modul mengandung domain N-metilase dan epimerisase asam amino. Nah, di sini ada jalur biosintesis metabolit sekunder. Pada gambar ketiga ini merupakan jalur metabolit sekunder dalam genom jamur. Ini adalah prosesnya di mana gen inti dan enzim ini terlibat dalam biosintesis tulang punggung kimia metabolit sekunder. Organisasi modul enzim inti ini ditunjukkan dengan susunan domain yang dilestarikan oleh SAT. Yang warna hijau itu, bundar hijau itu merupakan transasilase protein yang pembawa asil starter. Kemudian yang kedua itu ada arsitektur yang ditemukan untuk sintase poliketida non-reduksi atau PKS. Nah, di situ tipe satunya berulang, tetapi keduanya dicirikan oleh adanya domain STAT. Dan ada PT, yaitu tanda kurung yang menunjukkan bahwa domain ACP ini dalam kurung ini itu merupakan tanda bahwa domain ACP itu diduplikasi pada enzim tertentu. Nah, PKS produksi tipe 1 itu ditandai dengan ini PKS tipe 1 ditandai dengan adanya domain DH, terus ada ER dan KR. Ini ada DH, ER, dan KR ini merupakan redusin tipe 1. Kemudian tanda kurung yang menunjukkan domain yang tidak ditemukan pada PKS ini itu mereduksi sebagian struktur yang paling umum dari enzim yang mirip dengan NRPS yang terwakili. Enzim hibrida antara PKS dan NRPS ini hibrida antara PKS dan NRPS ini banyak ditemukan pada jamur, baik sebagai enzim hibrida maupun baik sebagai enzim hibrida maupun pada NRPS PKS itu yang pertama terdiri dari RPKS. RPKS ini menyatu dengan modul NRPS tunggal dan domain sehingga pelepas akhir yang mengarah pada produksi poliketida yang mengandung asam amino tunggal. Enzim-enzim ini terkenal karena produksi sitoklasin yang merupakan penghambat dari polimerisasi aktin.
Kemudian statin ini diproduksi oleh hibrida PKS NRPS yang terpotong dan kehilangan domain A dan T, konsisten dengan tidak adanya asam amino dalam struktur kimia statin. Kemudian hanya ada 2 NRPS PKS jamur yang berkarakteristik membawa modul NRPS, tunggal di hulu domain KS atau modul AT, di hulu PRPKS, dan masing-masing bertanggung jawab atas produksi asam tenuozonik dalam patogen jenis tanaman, yaitu tanaman padi dan dalam patogen serangga. Yang ketiga ada organisasi klaster gen, di mana gen yang mengkodekan inti dan menyelesaikan enzim dalam jalur tertentu pada jamur seringkali berkolokasi dalam genom dan diatur bersama. Kriteria yang menentukan organisasi klaster gen. Selain itu, kelompok gen biosintetik atau BGC ini juga dapat terdiri dari gen yang mengkodekan transporter MFC atau ABC untuk ekspor metabolit sekunder atau perlindungan diri. Faktor transkripsi untuk mengontrol BGC atau gen biosintetik ini dan umpan protein untuk perlindungan diri. Produksi molekul hibrida terjadi karena adanya BGS tertentu yang mengandung lebih dari satu gen inti, misalnya pasangan NRPKS dan RPKS yang telah dilestarikan menghasilkan lakton makrolida, dan meroterpenoid adalah produk dari jalur yang melibatkan PKS dan TC. Keragaman gen inti, gen penyesuaian, dan kombinasinya dalam BGC ini memungkinkan untuk menghasilkan keragaman senyawa bioaktif yang besar dari serangkaian prekursor yang sangat terbatas yang berasal dari metabolisme primer. Selanjutnya, itu poin yang keempat, ada genomic metabolisme sekunder jamur. Kelimpahan jalur biosintesis dalam genom jamur. Di sini kita sudah memiliki beberapa klasifikasi dari Zophagomichota. Ini ada Basidiomycota, Ascomycota, Mucromycota, dan Chytridiomycota. Nah, dari grafik di samping ini, yang paling banyak mensintesis genomnya itu adalah kelompok dari Ascomycota. Kita lihat grafiknya ini adalah dari kelompok Ascomycota yang terdiri dari ada Eurosomycotes, ada Leotimycotes, Sordoriomycotes, ada Saccharomycotina, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah jumlah gen inti yang diprediksi menunjukkan kapasitas produksi metabolit sekunder Ascomycota itu yang sangat tinggi. Selain Saccharomycotina dan Tapironomycotina, rata-rata jumlah gen inti dalam genom Ascomycota itu adalah 12 dan 68. Jamur Basidiomycota ini termasuk dari spesies pembusukan kayu dan jamur yang dapat dimakan. Ia menunjukkan kapasitas produksi yang lebih moderat dengan dominansi gen mirip NRPS dan TC, dengan pengecualian Neokalimastygomycetes itu hanya kaya akan gen NRPS, dan garis keturunan jamur lainnya itu menunjukkan kapasitas produksi metabolit sekunder yang lebih rendah. Kemudian ada di Silico prediksi kelompok gen biosintetik. Yang pertama itu deteksi yang bergantung pada motif.
Nah, alat pertama yang dikembangkan untuk mengidentifikasi BGC jamur adalah SMURF. Dengan menggunakan deteksi domain, alat ini dapat menemukan enzim inti NRPS, PKS, atau PKS NRPS hybrid yang mirip NRPS, mirip PKS, dan dematch dalam proteom yang diprediksi. SMURF ini menggunakan kumpulan data domain yang dilestarikan dan ditemukan di 22 BGC Aspergillus fumigatus untuk mengidentifikasi protein ini. Setelah gen inti ditemukan, 20 gen hulu dan hilir diperiksa untuk memastikan apakah ada domain metabolit sekunder yang disesuaikan. Gen-gen ini disebut sebagai domain metabolit sekunder positif atau domain metabolit sekunder negatif. Yang kedua itu caranya ada deteksi tanpa motif. Nah, deteksi tanpa motif dalam penelitian ini, data yang diekspresikan itu digunakan untuk menghitung skor klaster sebagai ukuran koekspresi gen yang secara akurat memprediksi bahwa dua BGC yang jauh bertanggung jawab atas produksi senyawa hibrid peptida terpen nidulanin A. Nah, Fungen Cluster S ini grafik online dengan algoritma yang ditingkatkan dirilis dalam karya lanjutan. Kemudian ada poin yang kelima adalah rekayasa jalur biosintetik enzim, chimeric jalur refactoring, biosintesis kombinatorial, dan jalur buatan. Untuk mengoptimalkan jalur biosintesis, konsep biologi sintetik plug and play diusulkan. Konsep ini menganggap bahwa semua gen inti dan gen penjahit dapat dioptimalkan dan diatur ulang untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder tertentu atau menghasilkan metabolit sekunder yang baru. Jalur austinoid baru-baru ini menggunakan pendekatan ini. Austinol yang dibuat oleh Aspergillus nidulan dalam kondisi fermentasi yang menguntungkan dan merupakan meroterpenoid dengan aktivitas insektisida. Kalidodihidroaustin turunan dari Aspergillus calidostus yang memiliki sifat insektisida yang lebih tinggi. Nah, yang diproduksi ini hanya dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk fermentasi industri. 4 gen yang memungkinkan konversi austinol menjadi kalidodehidroaustin yang ditemukan melalui perbandingan austinoid BGC di Aspergillus nidulans, Aspergillus calidostus, dan Penicillium brasilianum. Ini dengan bantuan promotor yang dapat diinduksi ekspresi kandidat Calidostus gen. Ini adalah Aspergillus nidulandi yang menghasilkan kalidodihidroaustin. Selanjutnya ada produksi metabolit sekunder jamur menurut perspektif masa depan. Dengan meningkatnya ketersediaan genom jamur dan data yang dikarakterisasi, termasuk data transkriptomik dan metabolomik, ada kesempatan yang tepat untuk mengembangkan pendekatan baru yang spesifik untuk mengatasi beberapa masalah utama, termasuk definisi BGC yang tepat, integrasi data ekspresi deteksi BGC yang terbagi pada berbagai lokus, dan evolusi biosintetik jalur GCP. Nah, strategi bioteknologi yang bergantung pada ekspresi heterolog tampaknya paling menguntungkan untuk produksi metabolit sekunder jamur baru yang efektif. Namun, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi BGC dapat menawarkan alat baru untuk mengaktifkan BGC
di masa depan. Dengan metode ini, senyawa bioaktif dapat diperoleh dalam skala industri. Metode semi-sintetik dapat dikembangkan untuk menghasilkan struktur kimia yang sulit diperoleh dengan kimia sintetik dan pembuatan BGC buatan. Kombinasi karakterisasi fungsional bioinformatika dan alat bioteknologi menjanjikan produksi metabolit sekunder bioaktif asal jamur yang efisien dan tidak memerlukan banyak lagi tenaga kerja karena adanya alat biosintetik yang semakin canggih. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan ataupun kesalahan dalam materi ini. Mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.